Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Kevin Daiva Murfid, Karuniko Aryadana Lim, Endang Sri Astuti, Erlita Nabila Khairunisa, dan Febri Setiawan akan mempresentasikan tentang materi fungsi. Salah satu konsep dalam matematika yang paling penting adalah konsep fungsi. Dengan konsep fungsi, kita dapat dengan jelas mengetahui apakah suatu struktur identik dengan struktur yang lain, dan hampir semua cabang matematika menggunakan konsep fungsi dalam pengembangannya. Jadi, apa sih fungsi itu? Sesuai definisi, fungsi merupakan suatu relasi atau pemetaan yang menghubungkan setiap anggota X dalam suatu himpunan yang disebut daerah asal atau domain dengan suatu nilai tunggal Fx dari suatu himpunan kedua yang disebut daerah kawan atau kodomain. Himpunan nilai yang diperoleh dari relasi tersebut disebut daerah hasil atau range. Fungsi dapat dinotasikan dengan huruf kecil seperti F, G, H, dan I, dan dinyatakan dengan bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurut, dan diagram kartesius. Satu, injektif atau satu-satu. Misal fungsi memetakan himpunan A ke himpunan B. Fungsi dikatakan injektif atau satu-satu jika setiap dua elemen berlainan di A dipetakan pada dua elemen berlainan pula di B. Seperti pada gambar contoh berikut. Himpunan A semuanya memetakan himpunan B, tapi tidak semua himpunan B dipetakan oleh himpunan A. Kedua, surjektif atau onto. Misal, fungsi memetakan himpunan A ke himpunan B. Fungsi dikatakan surjektif atau onto jika semua anggota himpunan B memiliki pasangan himpunan A. Seperti pada gambar contoh berikut. Semua himpunan A memetakan himpunan B, dan semua himpunan B dipetakan oleh himpunan A. Ketiga, bijektif atau korespondensif satu-satu. Misal fungsi memetakan himpunan A ke himpunan B. Fungsi dikatakan bijektif jika fungsi tersebut bersifat surjektif dan injektif. Seperti pada gambar di contoh. Himpunan A memetakan himpunan B. Memetakan satu-satu. Fungsi linier. Fungsi pada bilangan real didefinisikan Fx sama dengan Ax plus B dan konstan. Dikatakan konstan jika A tidak sama dengan 0. Menggambar grafik ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggambar tabel dan selanjutnya melalui titik potong. Contoh grafik fungsi yang akan kita cari adalah Y sama dengan 2X plus 3. Di sini kita cari lewat tabel, lalu kemudian lewat titik potong. Pertama kita uji coba titik sesuai tabel, di Y sama dengan 2X plus 3, melalui titik potong sumbu X, Y sama dengan 0. Maka dihasilkan X sama dengan min 3 per 2. Sehingga titik potong grafik adalah min 3 per 2, 0. Lalu melalui titik potong sumbu Y. Ketika X sama dengan 0, Y sama dengan 3. Sehingga titik potong grafik 0,3. Lalu ketika menggambar grafik, kita hubungkan titik-titik yang kita cari tersebut. Selanjutnya, hal penting dalam fungsi linier, yaitu pertama gradien atau M. Gradien adalah konstanta yang menunjukkan tingkat kemiringan, yang dirumuskan M sama dengan delta Y per delta X, atau Y2 min Y1 per X2 min X1. Atau dapat juga Fx2 min Fx1 per X2 min X1. Karena bentuk sudut, alfa bisa kita cari dengan tangan alfa, yaitu depan per samping, atau delta Y per delta X. Catatan dari gradien ini, jika M sama dengan 0, maka grafik sejajar dengan sumbu X, atau fungsinya konstan. Jika M lebih dari 0, maka grafik miring ke kanan, yaitu alfa antara 0 sampai 90. Dan jika M kurang dari 0, maka grafik miring ke kiri, atau alfa antara 90 dan 180. Menentukan persamaan garis melalui satu titik dan gradien M. Jadi misalkan garis Y sama dengan MX plus C melalui P sama dengan X1, Y1. Kemudian setelah nilai koordinat titik P disubstitusikan ke persamaan garis tersebut,
maka menghasilkan Y sama dengan MX plus 1 plus C, yaitu Y1 sama dengan MX1 plus C. Lalu dimasukkan hasilnya Y min Y1 sama dengan MX min X1. Sehingga menghasilkan rumus persamaan garis melalui satu titik dan gradien, yaitu Y min Y1 sama dengan MX min X1. Selanjutnya menentukan persamaan garis melalui dua titik, yaitu A dan B. Pertama, persamaan garis pertama melalui titik A dengan misalkan gradien M, yaitu Y min Y1 sama dengan MX min X1. Cara pertama, lalu yang kedua melalui titik B. Maka Y2 min Y1 sama dengan MX2 min X1, sehingga misalkan rumus M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Lalu hasil pertama dan kedua disubstitusi, sehingga menghasilkan rumus akhir, yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Selanjutnya menentukan titik potong antara dua garis. Misalkan dua garis G1 dan G2 saling berpotongan di titik P, X, Y, maka nilai X dan Y harus memenuhi kedua persamaan garis tersebut. Titik potong dua garis dapat dicari dengan metode substitusi, eliminasi, dan membuat sketsa grafiknya. Terakhir adalah hubungan gradien dua garis, yaitu dikatakan sejajar jika gradien M1 sama dengan M2. Lalu dikatakan tegak lurus jika M1 dikali M2 menghasilkan negatif 1. Lalu yang selanjutnya yaitu ada fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Dengan A, B, dan C merupakan bilangan real, dan A tidak sama dengan 0. Grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola, sehingga sering disebut fungsi parabola. Jika A lebih dari 0, maka parabola terbuka ke atas, titik balik minimum. Dan jika A kurang dari 0, maka parabola terbuka ke bawah, titik balik maksimum. Lalu, adapun langkah-langkah dalam menggambar grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Yang pertama yaitu menentukan pembuat 0 fungsi Y sama dengan 0 atau Fx sama dengan 0. Lalu yang kedua, menentukan sumbu simetri X sama dengan min B per 2A. Lalu yang terakhir, menentukan titik puncak P, X, Y dengan X sama dengan min B per 2A dan Y sama dengan min D per 4A. Sehingga diperoleh rumus diskriminan atau D sama dengan B kuadrat dikurangi A 4 dikurangi 4AC. Itu terdapat 3 grafik fungsi. Yang pertama, itu ada A kurang dari 0 dan D lebih dari 0. Grafiknya terbuka ke bawah dan dia memotong sumbu X di kedua titik X. Lalu, yang kedua ada X kurang dari D, A kurang dari 0, dan D sama dengan 0. Dan dia terbuka ke bawah, memotong sumbu X di satu titik. Lalu yang ketiga ada A kurang dari 0 dan D kurang dari 0. Maka grafiknya terbuka ke bawah dan dia tidak memotong sumbu X. Lalu yang ke bawah itu ada A lebih dari 0, D lebih dari 0. Maka grafiknya terbuka ke atas dan dia memotong sumbu X di dua titik. Lalu ada A lebih dari 0, D sama dengan 0. Maka grafiknya terbuka ke atas dan memotong sumbu X di satu titik. Lalu yang terakhir ada A kurang dari 0 dan D kurang dari 0. Maka grafiknya terbuka ke atas dan tidak memotong sumbu X. Kemudian ada fungsi konstan. Fungsi konstan adalah fungsi yang memetakan setiap anggota A ke satu anggota B, karena merupakan fungsi yang tidak memiliki variabel. Di sini ada himpunan A dan B. Sesuai dengan definisi, maka setiap anggota A, yaitu X1, X2, dan X3, akan memetakan ke satu himpunan B, yaitu Y2 yang di sini adalah fungsi konstan. Fungsi konstan memiliki persamaan Fx sama dengan C atau konstan.
Contohnya, jika saya memiliki fx sama dengan 3, kemudian saya akan memetakan x-nya sama dengan 0, kebersamaannya, maka akan menjadi f0 sama dengan 3. X sama dengan 1, maka f1 akan tetap menjadi 3 dan seterusnya. Jadi berapapun nilai x-nya akan tetap hasilnya 3. Dan jika digambarkan grafiknya akan menjadi garis lurus seperti ini karena nilainya 3. Kemudian ada fungsi identitas. Adalah fungsi yang memetakan pada dirinya sendiri. Memiliki persamaan y sama dengan fx sama dengan x. Contohnya, jika saya memasukkan x-nya sama dengan 0, maka f0 sama dengan 0. Jika saya memasukkan x-nya sama dengan 1, maka f1 sama dengan 1 dan seterusnya. Kemudian selanjutnya kita membuat titik-titik koordinat dari pasangan berurutan agar mudah menggambar grafiknya. Di sini f0 titik koordinatnya 0,0, f1 koordinatnya 1,1, f2 koordinatnya 2,2, dan f3 koordinatnya 3,3. Dan jika digambar grafiknya akan membentuk garis miring seperti ini. Selanjutnya, komposisi fungsi atau fungsi komposisi, yaitu jika fungsi G dikomposisi ke fungsi fx sama dengan gfx, artinya fx masuk ke fungsi gx. Contohnya seperti ini ya. Fx sama dengan 2x min 5 dan gx sama dengan 3x plus 1. Tentukan fogx, gofx, dan fog4. Yang pertama fogx. Jadi fungsi f dimasukkan ke gx. Fungsi f adalah 2x min 5, lalu gx 3x plus 1. Jadi 2 x-nya diganti 3x plus 1 min 5 sama dengan 6x min 3. Yang selanjutnya gofx, yaitu fungsi g dimasukkan dengan fx, yaitu fungsi gx 3x plus 1, 3 x-nya di mana x-nya gx dimasukkan fungsi fx, yaitu 2x min 5 plus 1, menghasilkan 6x min 14. Selanjutnya fungsi fogx dan x-nya diganti 4. Dari hasil A tadi, kita masukkan x-nya diganti dengan angka 4, yaitu 6 kali 4 min 3, menghasilkan 24 min 3, yaitu 21. Selanjutnya menentukan fx atau gx jika diketahui komposisinya. Contoh, fogx sama dengan 6x min 5 dan fx 2x plus 1, berapa gx-nya? Cara pertama, yaitu fogx dan fx linear, misalkan gx sama dengan ax plus b. Fogx sama dengan fgx, yaitu 6x min 5 sama dengan 2ax plus b plus 1 sama dengan 2ax plus 2b plus 1. Lalu g masuk ke f, yaitu 2a sama dengan 6, a sama dengan 3, 2b plus 1 sama dengan min 5, b sama dengan min 3. Didapatkan gx sama dengan 3x min 3. Lalu kita cek ke fogx. Kita cek lagi ke awal. Itu tadi cara pemisalan ya. Lalu yang kedua cara yang diketahui fogx dan fx. Yaitu fogx sama dengan fgx, 6x min 5 sama dengan 2g plus 1. 2g sama dengan 6x min 6. Gx sama dengan 3x min 3. 2 jika fogx sama dengan 6x min 5 dan gx sama dengan 2x plus 1, berapa fx? Cara 1, yaitu pemisalan seperti tadi, fogx dan gx linear. Misalkan fx sama dengan ax plus b. Yaitu fogx sama dengan fgx, yaitu 6x min 5 sama dengan ax-nya dimasukkan gx, yaitu 2x plus 1, ditambah b, sama dengan 2ax plus a plus b. 2a sama dengan 6, a sama dengan 3, a plus b sama dengan min 5. Yaitu dimasukkan di fogx ya, yang 6x min 5. Maka setelah pemisalan dihasilkan b sama dengan min 8. Didapatkan fx sama dengan 3x min 8. Lalu dicek ke fogx. Jika hasilnya sama berarti benar.
Nah, yang kedua, yang diketahui f of gx dan gx. Misal, gx sama dengan 2x plus 1, sama dengan ax, sama dengan a min 1 per 2. Maka fa sama dengan 6 dikali x-nya diganti a min 1 per 2 min 5. Lalu fx menghasilkan 3x min 8. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 1, yaitu kelompok fungsi.